La ilaha illallah Muhammadun Rasul warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berbagai macam nikmat. Di antaranya adalah nikmat sehat sehingga bisa bangun pada pagi hari ini menunaikan sholat subuh berjamaah, lalu kita lanjutkan dengan berbagai macam kebaikan. Maka pantaslah yang terujar dari lisan kita adalah rasa syukur kepada Allah dengan menyatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau, hadirin yang dimuliakan Allah, telah mengingatkan kita idza aradallahu bi 'abdin khaira ista'malahu. Allah Subhanahu wa taala jika menghendaki kebaikan pada seorang hamba, maka hamba tersebut akan dipergunakan di jalannya. Ketika itu para sahabat bertanya, kaifa yasta'miluhu? Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mempergunakan hambanya di jalannya? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan ayyuwafiqahu ila amalin salih. Allah Subhanahu wa taala mempergunakan hambanya di jalannya adalah dengan cara memberikan taufik. Ya, memberikan taufik maksudnya Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan dia untuk bisa mengamalkan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala akan gerakkan langkahnya untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena enggak semua orang, hadirin yang dimuliakan Allah, diberikan taufik. Enggak semua orang di pagi hari ini tanda kutip dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan hanya sekadar cerita. Kalau seseorang itu tidurnya 7 sampai 8 jam atau kemudian tadi malam tidak memiliki aktivitas berat. Tapi ada hal di balik itu, yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk bisa bangun di pagi hari ini, lalu kemudian mendorong kita untuk bisa sampai ke masjid ini untuk menunaikan sholat subuh berjamaah. Tadi kita katakan enggak semua orang diberikan taufik, enggak semua orang diberikan kekuatan untuk bisa beramal saleh itu. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita taufik ini sehingga kita bisa bangun di pagi hari dan menunaikan sholat subuh berjamaah. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita lanjutkan dengan ta'limul kitab pada bab al-bai', ya. Jadi sebelumnya, hadirin yang dimuliakan Allah, kita sudah bahas ya pada bulan yang lalu kenapa jual beli ini penting sekali, ya. Mulai dari hadis yang disampaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an berulang-ulang memerintahkan kita untuk misalnya mencari rezeki yang halal. Kalau bapak-bapak lihat dalam surah Al-Jumu'ah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan misalnya, qul ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dua ayat terakhir, saya sebut dua ayat terakhir dari surah Al-Jumu'ah ini. Di ayat sebelumnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau sudah dipanggil untuk menunaikan sholat Jumat,
maka bersegeralah laksanakan sholat Jumat itu wadharul bai', tinggalkan seluruh aktivitas jual beli. Tinggalkan seluruh aktivitas jual beli. Jadi saat sudah azan sholat Jumat haram apapun aktivitas jual beli, termasuk diantaranya aktivitas kerja. Segera menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi, jika salat Jumat sudah diselesaikan, fantashiru fil ardi, segera bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau bapak-bapak baca kitab-kitab tafsir, di antaranya tafsir Imam Ibnu Katsir, beliau mengatakan ini adalah perintah yang sangat kuat. Karena sebelum perintah kita dilarang untuk melakukan aktivitas, dalam hal ini termasuk diantara jual beli dan aktivitas apapun, sampai kita menyelesaikan sholat Jumat. Tapi begitu sholat Jumat selesai kita tunaikan, fantashiru fil ard, kata Allah, bertebaranlah kalian di muka bumi, wadharul bai', dan carilah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi perintah setelah larangan itu adalah perintah yang sangat kuat. Oke, karena sudah kelihatan ya, walaupun ini saya hanya melihatkan, inilah kitab yang akan kita kaji. Mulai dari mungkin nanti kita ambil dari definisi. Nah, tapi sudah saya ringkaskan, jadi nggak usah ngelihat yang Arab-Arab itu, sulit kadang untuk memahaminya dan memahamkannya. Nah, pertama hadirin yang dimuliakan Allah, oke. Nampil langsung soalnya bunyi Ustaz. Ada volume yang harus di-adjust kan di sini. Biasanya sih nggak ada masalah. Nggak ada. Volume udah saya matiin. Udah ya. Oke. Nah, definisi jual beli saya pikir semuanya udah tahu. Tapi yang pasti hadirin yang dimuliakan Allah, jual beli itu kalau kita definisikan sebagaimana yang tertera dalam kitab itu adalah al-bai'u naqlu milki ilal ghairi bi thamanin wa syira'u qubuluhu wa yutlaqu kullu minhuma alal akhar. Bahwa jual beli adalah pertukaran hak milik suatu barang dengan harga tertentu, ya. Kemudian kata bai' berarti menjual, sedangkan kata syira' berarti membeli. Lalu kemudian hal ini dikuatkan legalitasnya atau masyru'iyatuhu, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, wa ahalallahul bai'a wa harrama riba. Nah, maka oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, satu hal yang perlu digarisbawahi sebagaimana yang tertulis dalam kitab, bahwa agama kita ini memerintahkan kita untuk berusaha, atau agama ini memerintahkan kita untuk mencari rezeki, seperti yang saya sebutkan tadi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berbicara tentang sholat Jumat, Allah melarang kita melakukan aktivitas apapun, diantaranya adalah jual beli dan usaha, sampai sholat Jumat dikerjakan. Selesai sholat Jumat, justru Allah perintahkan kita untuk bertebaran di muka bumi. Wabtaghu min fadlillah, cari itu karunia Allah. Maka dalam tafsir Ibnu Katsir ada hal yang menarik. Diriwayatkan dahulu para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memahami ayat ini, mereka selesai sholat Jumat, sekalipun mungkin mereka tidak memiliki aktivitas jual beli, sekalipun mungkin mereka tidak memiliki aktivitas usaha kerja, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ayat yang tadi kita bacakan memerintahkan agar selesai sholat Jumat bertebaran di muka bumi, cari karunia Allah, maka mereka tidak apa ya bahasanya, mereka tidak berani setelah sholat Jumat itu langsung istirahat. Apa yang mereka lakukan? Berdasarkan ayat ini, mereka keluar dulu dari masjid, mereka pergi dulu kemana, mereka melakukan aktivitas dulu, baru kemudian balik ke masjid untuk istirahat. Karena memang
dari dulu mungkin sampai sekarang tempat yang paling enak untuk istirahat tanda kutip ya masjid. Maka jangan heran hadirin, dahulu Umar bin Khattab ketika jadi khalifah pun rehatnya, istirahatnya di mana? Di masjid. Gitu. Itu bukan karena memang Umar bin Khattab ingin mengajarkan harus menjadi pemimpin yang merakyat begitu, atau kemudian itu adalah kontennya Umar, sehingga kalau jadi pemimpin atau dalam konteks kita mungkin presiden, atau kalau di bawah presiden gubernur atau bupati atau wali kota, maka harus ada konten merakyat. Lalu kemudian contohnya tadi Umar setelah sholat Jumat atau setelah sholat 5 waktu ada di masjid sehingga orang bisa lihat dia, oh Umar merakyat. Enggak, tapi memang sejak zaman Rasulullah, terutama ini pada para sahabat ya, mereka menjadikan masjid itu untuk istirahat. Dan Rasulullah tuh mengajarkan demikian. Dulu ketika Rasulullah melakukan sebuah perjalanan, begitu Rasulullah SAW lelah, apa dia katakan kepada Bilal? Ya Bilal, arihna bis salat. Ya Bilal, rehatkan kami dengan sholat. Jadi istirahatnya Rasulullah dan pasukan, atau istirahatnya Rasulullah dan rombongan itu adalah dengan menunaikan sholat begitu. Maka jangan heran kalau Umar dan para sahabat selesai sholat, khususnya sholat Jumat, itu istirahatnya di masjid. Tapi berdasarkan ayat yang tadi kita bacakan, bahwa ketika sholat Jumat sudah dikumandangkan, idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah, begitu sholat Jumat sudah dikumandangkan, nggak boleh ada aktivitas jual beli, nggak boleh ada aktivitas kerja. Wazarul bai' wab, tinggalkan semuanya, bersegeralah menuju zikrullah, bersegeralah menuju masjid untuk menunaikan sholat Jumat. Tapi setelah sholat Jumat selesai, fantasiru, jangan ada yang di masjid, bertebaran. Wabtaghu min fadlillah, cari karunia Allah. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah, sekali lagi agama kita memerintahkan kita untuk usaha dalam artian untuk bekerja. Entah nanti sektornya sektor ekonomi kreatif tadi ya, jual beli, atau kemudian sektor-sektor yang lain. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah, Rasulullah SAW memuji usaha mandiri. Rasulullah pernah mengatakan, ma'akala ahadun ta'aman qattun khairun min ayyakula min amali yadih. Tidak ada, atau bahasanya apa? Ma'akala ahadun ta'aman, tidaklah seorang memakan makanan yang lebih baik daripada hasil kerja tangannya sendiri, atau dari hasil usahanya, keringatnya. Ya, sekali lagi Rasulullah SAW memuji orang yang makan dari hasil kerja kerasnya. Sampai kata Rasulullah, ma'akala ahadun ta'aman, tidaklah seseorang itu makan makanan yang lebih baik min ayyakula min amali yadihi, daripada harta yang dia upayakan melalui kedua tangannya. Lalu kemudian Rasulullah SAW menceritakan profil para nabi. Di antaranya kata Rasulullah SAW, wa inna nabiyallah Daud alaihi salam kana ya'kulu min amali yadihi. Kata Rasulullah SAW, sampai-sampai Nabi Allah Daud alaihi salam dahulu dia itu makan melalui usaha kedua tangannya. Dan jangan heran nanti ada nabi yang dia itu terkenal sebagai najjar, ada nabi terkenal sebagai pengrajin kayu, ada nabi nanti terkenal sebagai peternak dan yang lain-lain. Nah, intinya Islam al-hasdu, mendorong dan menghargai usaha seseorang, kerja keras seseorang, bukan ketergantungan pada bantuan orang lain. Makanya Rasulullah juga mengajarkan al-yadu al-ulya khairum min yadi as-sufla, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Ya, bagus kalau kemudian sekarang saya lihat di masjid kita ya, nggak tahu tuh ada UMKM tuh ya, itu terintegrasi dengan masjid ya. Ya, kalau itu terintegrasi dengan masjid, ini masjid pertama perlu disertifikasi sebagai masjid terbaik ini, karena masjid terintegrasi dengan kegiatan ekonomi kreatif gitu. Saya lihat kan jamaah sering duduk di situ ya. Iyalah, daripada duduk di kafe, azan nggak kedengaran, terus tidak ada nasihat dan cerita agama di situ, tidak ada cerita iman. Tapi kalau kemudian masjidnya terintegrasi dengan
warung, aktivitas ekonomi, berarti kan aktivitas ekonomi itu masih di atas rel syariah gitu ya. Nah, dan ini juga sekaligus wujud bahwa antara aktivitas duniawi kita, aktivitas ekonomi kita dengan aktivitas agama kita, di aktivitas akhirat kita tidak terjadi upaya sekularisasi, tidak dipisahkan dia gitu ya. Nah, selanjutnya hadirin yang dimuliakan Allah, saya bertanya, enggak bisa kelihatan apa problemnya? Oke, coba saya ulangi lagi ya. Apa begini aja nih? Tahu? Bisa nggak digedein ya? Nggak bisa digedein ya? Oke, bisa. Nah, pertanyaannya hadirin yang dimuliakan Allah, bukan pertanyaan karena udah ada jawabannya ya. Boleh nggak kaya? Boleh. Bahkan tanda kutip baca ayat maupun hadis mengisyaratkan kita harus kaya, tanda kutip ya. Maka kata Nabi SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa ya menjadi orang kaya jika bertakwa. Bahkan saya katakan hadirin yang dimuliakan Allah, tadi kan kita baca ayat di rakaat pertama, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya yaumul la bai'un fihi wala khullatu wala syafa'ah. Wahai orang-orang beriman, infakkan, nafkahkan di jalan Allah sebagian harta yang kami rezekikan kepada kalian sebelum datang nanti hari tidak berguna segala sesuatu, tidak berguna khullah, persiasan, tidak berguna jual beli, tidak berguna pun bantuan atau syafaat. Ayat ini justru hadirin yang dimuliakan Allah mengisyaratkan kepada kita harus kaya. Gimana mau infak, gimana mau zakat, bagaimana mau wakaf, bahkan bagaimana mau haji dan umroh kalau kita ternyata tanda kutip tidak memiliki kemampuan finansial atau nggak kaya. Walaupun nanti kalau yang nggak kaya bukan berarti tercela begitu, bukan berarti kemudian haram, bukan berarti jelek, nggak juga. Tapi seperti kata Rasulullah SAW, la ba'sa bil ghina liman ittaqa. Tidak mengapa menjadi orang kaya asal dia bertakwa. Ya. Dan memang tanda kutip lebih baik menjadi orang kaya karena Rasulullah mengatakan tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dengan kekayaan kita bisa mengamalkan firman Allah, anfiqu mimma razaqnakum. Infakkan, sedekahkan, wakafkan sebagian harta yang kami rezekikan kepada kalian. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, ini ada kisah menarik. Suatu saat hadirin yang dimuliakan Allah, ada seorang sahabat namanya Abu Talha Al-Ansari. Dia adalah orang yang paling banyak kebun kurmanya di Madinah. Kata Abdullah bin Abbas, karena aktsaru bil madinati nakhlan. Suatu saat hadirin yang dimuliakan Allah, dia mendengar firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 98. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Sekali-kali kebaikan Allah tidak akan sampai kepada seseorang hingga orang tersebut berani menginfakkan atau mewakafkan harta yang paling dia cintai. Nah, mendengar bahwa ayat itu diturunkan kepada Nabi, dia langsung menemui Nabi SAW, konfirmasi, benar gak ini ayat? Kata Rasulullah, iya. Lalu Rasulullah SAW bacakan, dan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun ila akhiril ayat. Mendengar bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatakan dengan tegas bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan, tidak menyampaikan seseorang kepada kebaikan sampai orang tersebut berani menginfakkan, mewakafkan harta yang dia cintai. Apa dia katakan? Ya Rasulullah, inna ahabba amwali ilayya bayroha. Rasulullah, harta yang paling saya cintai itu adalah kebun kurma saya, kebun Bayroha. Wa innaha shadaqatun lillah. Sekarang harta saya ini, kebun Bayroha, saya sedekahkan di jalan Allah. Arju birroha wa dukhroha indallah. Saya berharap harta yang saya wakafkan ini menjadi sebab saya mendapatkan kebaikan, dan saya berharap harta yang saya wakafkan ini menjadi simpanan di akhirat saya. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah,
sebabnya kemudian Masjid Nabi itu bisa dikembangkan, karena kebun Bayroha itu letaknya mustaqbilal masjid, di depan Masjid Nabi. Bahkan sumur yang ada di kebun Bayroha itu namanya Subur Ha. Itu sampai sekarang kalau jamaah umroh itu bisa dilihat. Jadi kan Masjid Nabi itu kan kecil, yang kubbatul khadra, kubah yang warna hijau aja itu Masjid Nabi. Bagian yang kemudian kita kenal hari ini sebagai kuburan Nabi, dan para sahabat itu kan tadinya rumah Nabi. Nah, bagian belakang samping itulah kebun Bayroha, kebun yang diwakafkan Abu Talha Al-Ansari. Akhirnya bisa diperluas lah itu masjid. Sampai sekarang tadi saya katakan, kalau kita cari sumur Ha, sumur yang ada di kebun Bayroha tersebut masih ada. Jadi ada tulisannya Bi'run Ha di lantai itu. Gitu. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah, bagaimana kita bisa mengamalkan firman Allah ini kalau kita tidak memiliki kekayaan, gitu maksudnya. Ya. Nah, kita mesti beli akhirat dengan kekayaan duniawi kita. Maka kita katakan kekayaan tidak tercela dalam Islam selama tidak melalaikan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan diperoleh melalui cara yang halal. Ya, contohnya kalau sekarang pebisnis sukses yang tetap rajin sholat, zakat, dan menghindari riba, ya. Dan cerita investor yang menyeleksi saham syariah. Dulu tahu nggak, yang namanya Abu Bakar itu investor, yang namanya Umar itu investor, yang namanya Utsman itu investor. Para sahabat kebanyakan adalah investor. Itu nanti kalau hadirin bapak-bapak buka kitab hadis, bab nanti ada bab tentang muzaraah, musyaqah. Jadi dahulu Abu Bakar itu kerjasama, kalau istilah kita sekarang namanya mudharabah. Apa mudharabah? Ada yang nyebutnya bagi hasil, ya. Ya, mudharabah, tapi bentuknya musyaqah. Jadi Abu Bakar kasih modal kepada petani untuk menggarap lahan Khaybar misalnya. Karena salah satunya lahan Khaybar. Karena lahan Khaybar itu setelah Yahudi Khaybar diusir oleh Rasulullah, maka lahannya itu menjadi harta fa'i, harta rampasan perang. Lalu kemudian dibagi-bagikan kepada para sahabat dari kalangan muhajirin, karena mereka ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallah. Mereka adalah orang yang diusir dari Mekah, begitu sampai di Mekah mereka fakir. Karena mereka fakir, maka salah satu sebab atau salah satu orang yang mendapatkan, pihak yang mendapatkan harta fa'i adalah mereka. Tapi menariknya tadi, seperti saya katakan, Abu Bakar ketika terusir dari Mekah bisa membalikkan kondisi sampai kemudian menjadi seorang investor di Madinah. Begitu juga Umar, begitu juga Utsman bahkan hadirin yang dimuliakan Allah jadi kaya raya. Ya, Utsman itu adalah tanda kutip donatur perjuangan Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam misalnya menghadapi kondisi kritis ketika Madinah mengalami paceklik. Qadarullahnya satu-satunya sumber air yang masih bisa diakses di Madinah, masih bisa diambil airnya, itu punya Yahudi. Dan Yahudi memang Yahudi, ya. Dia memanfaatkan itu untuk melakukan bisnis di atas penderitaan orang. Orang nggak bisa akses air. Segini aja kalau ditawar 10.000 lagi haus, jadi Pak, iya kan? Akhirnya dia berbisnis di atas penderitaan orang. Dan memang bisnisnya Yahudi itu kayak gitu, berbisnis di atas penderitaan orang. Riba itu kan begitu. Orang lagi butuh uang, sama Yahudi bukan dibantu dalam artian diberikan akses modal misalnya, atau diberikan akses uang, tapi kemudian ditawari riba. Mau nggak kamu saya kasih pinjaman, kamu butuh berapa sih? Misalnya kalau konteks kita hari ini buat kawinan anak paling nggak 100 juta lah gitu ya, mulai dari ini dan itu sampai sewa gedung, makan segala macam 100 juta. Oke, saya kasih 100 juta
tapi ada persentase bunga, misalnya 10% begitu, karena dia bisnisnya itu seperti itu gitu, memanfaatkan kesulitan dan penderitaan orang. Kalau dalam Islam kan penderitaan dan kesulitan orang nggak boleh dibisniskan, dosanya luar biasa, disebut dengan riba begitu. Dalam Islam justru kalau ada orang sulit, bantu gitu. Sampai kata Rasulullah, wallahu fi aunil abdi makana fi auni akhihi. Allah senantiasa akan membantu seorang hamba kalau hamba tersebut membantu saudaranya yang lain. Begitu. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, kaya boleh asal bertakwa. Nah, terus di sini juga poin, tapi saya mau percepat ya. Ini kan poin-poin yang bisa dipelajari sendiri ya. Ya, karena kita mau masuk jual beli yang diharamkan. Saya takut kalau kita ambil beberapa poin dalam kitab tersebut, kita nggak sampai ke sini. Oke, jual beli yang diharamkan. Nah, sebenarnya hadirin yang dimuliakan Allah, seluruh jual beli halal selama tidak dilarang syariat. Nah, dalilnya adalah firman Allah, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Maka penulis mengatakan wal aslu jawazu bai'i kulli syai'in ala ayyin nahwin kana al bai' madama antaradin minal mutabayyi'aini ma lam yanha asyari'u. Aslinya boleh jual beli segala sesuatu dengan gaya apapun selama dilakukan di atas prinsip saling ridha dari kedua belah pihak dan selama tidak dilarang oleh syariat. Maka semua jual beli halal selama dilakukan atas dasar kerelaan atau keridhaan dan tidak mengandung unsur yang dilarang oleh syariat. Ya, kalau di fikih klasik, kenapa saya bilang contoh klasik? Karena kitab yang kita kaji ini kan kitab klasik, selalu membawa contoh-contoh di era itu yang kadang-kadang nggak relate. Maka saya bawa juga contoh-contoh di era kita. Misalnya nih hadirin yang dimuliakan Allah, kalau di era klasik itu kan petani menjual hasil panennya secara langsung kepada pembeli tanpa unsur riba dan penipuan, boleh gitu, boleh, nggak ada masalah. Yang nggak boleh itu adalah kalau ternyata di situ ada unsur yang dilarang oleh syariat. Misalnya apa? Kezaliman. Contohnya apa? Di era klasik dulu ada namanya talaki rukban. Mungkin di zaman kita pun masih ada dengan bentuk yang sedikit berbeda. Talaki rukban itu, jadi petani ketika panen, dia bawa hasil panennya belum sampai pasar sudah dijegat, tanda kutip. Kalau di era kita sekarang misalnya ada orang petani bawa wortel satu kol atau satu apa namanya Mitsubishi yang kecil itu, apa itu, L300 dari Sukabumi, belum sampai pasar induk Jatinegara udah kita cegat di Ciawi. Kita bilang, Kang, ini kalau dibawa ke Jatinegara masih jauh Jatinegara, belum lagi macet nanti di sana. Udah berapa ini? Udah saya tawar aja nih satu L300 1.000.000 boleh nggak? Oh janganlah. Padahal si petani itu nggak tahu harga pasar sesungguhnya, iya kan? Nah, dia cegat itu, dia memanfaatkan ketidaktahuan petani bahwa misalnya wortel harganya bagus. Satu L300 itu paling enggak kalau sampai Jatinegara sampai Keramat Jati itu bisa 2 juta atau bisa 1.500.000. Dia memanfaatkan ketidaktahuan pelaku pasar, dalam hal ini petani, untuk meraup keuntungan misalnya 500.000 begitu. Gitu. Nah, dulu ini disebut dengan talaki rukban. Saya pikir di era kita juga ada apa namanya akal bulus pelaku pasar seperti itu tuh. Tapi pertanyaannya, boleh nggak Ustadz kalau misalnya saya menawarkan sistem transaksi seperti itu? Tanda kutip boleh, tapi jangan ada pihak yang dizolimi. Caranya bagaimana? Kasih tahu sama dia, sebenarnya harga wortel kurang lebih sekian, ya saya belilah daripada kamu antar ke Jatinegara di sana nanti cari-cari, ini udah jual aja ke saya.
Nanti kan tawar menawar, dan tawar menawarnya itu di atas prinsip keterbukaan, jadi tidak ada pihak yang merasa dizolimi. Bayangkan ya, kalau ternyata kita keep tuh harga, begitu sampai di Sukabumi dia tahu harganya bagus, itu ngumpat nggak dia? Marah nggak dia? Oh marah, dia bilang kurang ajar bener tuh orang katanya. Itu modal dengkul aja cegat saya di Ciawi dapat 500. Saya prosesnya panjang, mulai dari garap lahan, pupuk, perawatan, panen. Untungnya cuma 300.000 begitu. Dia cuma modal cegat di Ciawi, bawa ke Keramat Jati, modalnya untungannya 500 begitu. Jadi dengan keterbukaan seperti itu ada prinsip keadilan, begitu ya. Nah, kalau contoh kontemporer hari ini ya, yang sangat rentan dari contoh yang kita contohkan itu transaksi e-commerce. Tokopedia, Shopee menjual barang halal secara sah antara penjual dan pembeli dengan kesepakatan harga. Oke. Nah, ini mulai ini. Nanti ringkasnya, kalau bapak-bapak kesulitan ini sebetulnya prinsip umum. Hadis-hadis ini masih prinsip umum. Di bawahnya masih banyak contoh-contoh yang lain. Nanti untuk mempermudah menghafal apa saja transaksi yang diharamkan, kita sebut namanya maghrib. Apa? Maghrib, maisir, goror, sama riba. Ada unsur maisirnya, ada unsur gorornya, ada unsur ribanya. Kalau transaksi jual beli ada 3 unsur ini, selesai itu, haram. Maisir itu apa? Ada unsur judi, ada unsur untung-untungan. Goror ada unsur ketidakjelasan, riba nanti kita akan bahas. Oke, mulai dari larangan jual beli yang mengandung goror atau ketidakjelasan. Nabi SAW terang-terangan melarang hal yang demikian. Gitu. Contohnya banyak dulu dilarang oleh Nabi SAW. Dulu di era klasik Pak, ada namanya bai'ul mulamasah. Ini goror. Kenapa? Bai'ul mulamasah itu diambil dari kata lamasa, sentuh. Pokoknya disentuh-sentuh aja, ini jadi beli. Dia nggak tahu yang disentuh itu misalnya kain, kualitasnya seperti apa, kemudian kuantitinya, panjangnya berapa yard, berapa meter, pokoknya main sentuh, itulah yang dibeli dengan harga yang disepakati. Goror nggak? Nggak jelas banget kan? Kalau anak sekarang bilang gaji, nggak jelas. Ada juga bai al-hasa, pokoknya itu ada tumpukan barang, beli misalnya kalau kita pakai instrumen rupiah ya, beli 100.000, beli tongkat, yang dibeli tongkat, pokoknya dilempar ke tumpukan barang itu, mana yang dikenai atau tongkatnya ada di situ, itu jadi milik kita. Iya kalau kena mobil, ya kalau kena kemudian aqua gelas seperti ini ya, atau minuman mineral seperti ini, modal 100.000 dapatnya cuma ini gitu. Ini yang disebut dengan bai'ul gharar gitu ya. Apalagi contohnya banyak di contoh yang di zaman Nabi. Nanti saya akan contohkan. Termasuk yang juga ini sering juga sekarang namanya bai'ul jual beli janin sampai jual beli sperma. Itu dianggap syariat gharar, nggak jelas gitu. Ya, di pondok saya itu kan ada kuda, ada kuda kawin silang antara kuda Eropa sama kuda lokal. Orang-orang udah ngantri, pingin dapat spermanya, gitu. Nah, oke. Penulis mengatakan, Syekh qala, wa huwa kullu bai'in ihtawa jahalah, atau tadammana mukhataratan atau kimaran, naha anil bai'il al-gharar. Jadi jual beli gharar itu adalah kullu bai'in ihtawa jahalah, setiap transaksi jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Jahalah, jahil, kita nggak tahu barang yang mau kita beli. Emang ada jual beli seperti itu? Ada, nanti kita contohkan. Atau tadammana mukhatarah, ada unsur mukhatarahnya, ada unsur kimarnya, ada unsur kimar, untung-untungan begitu. Dalam syariat itu tidak boleh. Nabi SAW kata para sahabat, naha an bai'il gharar. Ya, Nabi SAW melarang jual beli gharar.
Gharar kita tadi terjemahkan penipuan akibat ketidakjelasan objek atau risiko yang tidak wajar. Ya, dilarang oleh Nabi SAW sebagaimana di dalam kitab-kitab hadis ini banyak sekali sabda Nabi yang melarang jual beli ini. Nah, kalau dicontoh di era klasik itu, di era klasik, kalau di era kita mungkin udah nggak ada, menjual ikan yang masih di sungai. Nggak tahu di tempat-tempat tertentu mungkin masih ada ya, ketambak misalnya. Ngomong-ngomong, udah nih, udah gua bayarin aja 15 juta tambak. Iya, kalau pas diangkat bener udangnya. Kalau pas diangkat udangnya zong, udah bayar 15 juta, jual-jual cuma dapat 3 juta. Oleh yang begini gitu, syariat mengharamkan jual beli yang seperti ini. Kan sering sekali begini ya. Atau dulu di era klasik itu namanya bai'u thimar qabla ayyabdu salahuha, dilarang oleh Nabi jual beli buah sebelum bisa dipastikan panennya. Contohnya datang ngelihat rambutannya masih mentil-mentil, masih awal berbuah, ya udah nih saya beli 3 juta borong. Iya, kalau kemudian nanti panen sampai bisa diambil buahnya dipanen, ternyata seperti yang kita lihat di era mentilnya dia, di masa mentilnya dia, dan keuntungan kita misalnya 5 juta. Iya, kalau kemudian ada hujan deras, angin kencang, rontok semuanya. Nah, begitu masa panen, pas dipanen dapatnya cuma 200.000, itu udah bayar 3 juta misalnya. Nggak boleh yang seperti ini. Begitu juga jual beli janin hewan yang masih di dalam kandungan. Contoh, nah ini juga sering Pak, ayam jual beli telurnya, misalnya telur ayam cemani 100.000 Pak, satu butir. Di rumah saya kan ada ayam cemani, tapi saya nggak mau beli telurnya gitu, dan saya juga nggak mau jual beli telurnya itu kecuali sudah jelas, misalnya entah dia jadi pitik atau sudah gede gitu. Jual beli telur ayam cemani atau kemudian ayam Brahma, telurnya aja harganya 30.000. Iya, kalau itu telur jadi, kalau nggak jadi, iya kan zalim kepada salah satu dari kedua belah pihak begitu. Gitu. Nah, janin hewan begitu juga, dombanya Texel hamil atau Merino hamil, udah dibayarin, pokoknya nih saya bayarin 500.000. Iya, kalau kemudian lahir hidup, kalau begitu lahir terjadi proses yang tidak wajar, mati, kan nggak boleh seperti ini, karena ada unsur jahalah, ketidakjelasan. Nah, kalau di era kita ini seperti produk di marketplace ya, tanpa kejelasan spesifikasi barang atau deskripsinya dipalsukan, tidak lengkap begitu ya. Ini marketplace ini rentan sekali sekarang. Wah, begitu dipoto angle-nya pas banget begitu ya, batik bagus banget. Pas begitu sampai ke kita, waduh, banyak celahnya. Yang jahitannya kurang bagus, warnanya nggak pas, bahannya nggak sesuai dengan ekspektasi kita, iya kan? Gitu. Sampai sekarang saya pikir marketplace kalau udah jual beli elektronik pasti ada unsur ininya nih, gitu. Maka harus hati-hati kita. Dan kalau kita sebagai pelaku pasar, penjual, kita nggak boleh tuh menciptakan gharar atau menciptakan ketidakjelasan itu. Pokoknya yang kita foto yang bagus-bagus, lalu deskripsinya nggak kita detailkan, yang penting orang beli, nanti kalau kemudian dia merasa rugi urusan dia, nggak boleh, nggak barokah. Dulu Nabi SAW pernah mengatakan, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Pembeli dan penjual itu memiliki hak tawar, namanya khiyar dalam bahasa Arab. Jadi atau enggak jadi, malam yatafarraqa, selama keduanya tidak berpisah. Kalau kedua belah pihak itu bayyana wa sadaqa, kalau kedua belah pihak itu benar-benar dalam menjelaskan spek barang atau deskripsinya itu jujur, jelas sesuai dengan kondisi barang, wa sadaqa, dan dia jujur sejujur-jujurnya, burika bai'ihima, maka jual beli keduanya itu diberkahi. Nah, yang tadinya untungnya cuma 30.000, Allah jadikan dari 30.000 itu bisa berlipat-lipat begitu. Tapi sebaiknya kalau ada unsur al-kadzbu,
bohong, wal katmu sengaja menyembunyikan spek barang, deskripsinya itu sengaja tidak didetailkan, ingin membuat ilusi pada pembeli. Karena angle-nya udah bagus banget. Pas ditanya deskripsinya lebih detail, ya kayak gitulah, kayak gitu. Begitu datang nggak kayak gitu. Sengaja ada unsur al-katmu, kitman, menyembunyikan spek barang, sengaja ada unsur bohong, dusta, maka langsung jual belinya itu berkahnya hilang. Bukan hanya berkahnya, dia mendapatkan dosa besar, Pak. Jual beli ini, ada hadis Nabi SAW. Kemarin saya dapat di kitab apa ya? Allahu Akbar. Kata Nabi SAW, awwalu ma yadkhulul jannah at-tajir as-saduq. Orang yang pertama kali masuk surga itu adalah pedagang yang jujur. Yang pertama kali masuk surga itu adalah pedagang yang jujur. Dan Rasulullah SAW juga mengajarkan kalau masuk pasar, karena pasar ini kan dipenuhi dengan ketidakjujuran. Iya kan? Iya enggak? Sampai ada satu surat, Pak, itu cerita tentang itu. Judulnya itu ayat suratnya itu Al-Mutaffifin. Ingat enggak Al-Mutaffifin? Wailun lil mutaffifin. Wail itu bukan sembarang kata. Wail itu kan salah satu nama neraka. Kalau kita terjemahkan kalau dengan dialek Medan, jahanam kali begitu. Al-Mutaffifin. Apa itu Al-Mutaffifin? Alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Kalau beli sama orang, kalau dia jual ke orang, kalau dia beli ke orang, apakah beli itu pakai timbangan atau pakai takaran, ngotot harus ditunaikan. Oh, kurang ini, suaranya tinggi, belinya di pasar sana kedengaran sampai di sini. Tapi kalau udah ngejual, wah, paling brengsek begitu. Udah ini bagus, wah, gitu. Maka orang kayak begini kata Allah, wail, jahanam kali. Begitu. Kalau beli ngotot, pengen diberikan servis terbaik. Tapi kalau ngejual paling gini tuh. Nah, wa na'udzubillah min dzalika ya. Ya. Ini juga ada beberapa transaksi sekarang yang harus dihati-hatikan karena ada unsur jahala. Ada transaksi NFT, fungible token gitu ya. Apa namanya? Apa itu? Sekali lagi ya, ini masih baru 2. Oke lah, cepet-cepet kita. Goror. Wa man nahyu anil bai'il gharar fa huwa aslun 'azim min usul kitabil buyu'. Ya. Larangan jual beli goror itu adalah dasar yang paling besar dari dasar-dasar transaksi jual beli. Imam Nawawi sampai menekankan bahwa larangan goror adalah prinsip utama dalam fikih jual beli, kata beliau. Goror adalah segala bentuk ketidakjelasan, spekulasi atau resiko tinggi yang dapat merugikan salah satu pihak dalam transaksi. Ya. Ini ada beberapa contoh yang di era klasik ya, saya coba tarik di era kontemporer. Misalnya gini, dulu ada beul abik. Abik itu ada budak kabur. Dulu kan masih terjadi sistem perbudakan. Lalu kemudian saya bilang, ini budak saya cakep, saya beli dari Armenia. Ini janinnya tulen loh, ayahnya Armenia, cakep banget. Matanya biru, wah di Indonesia nggak ada yang biru. Rambutnya pirang, blondi banget, tapi udah kabur dari rumah. Udah saya jual 5 juta aja gitu, gitulah. Tapi ini kan di era klasik ya. Nah ini nggak boleh. Kenapa? Ada unsur gorornya. Siapa yang mau cari itu budak begitu, ya? Nah kalau di era kontemporer menjual kendaraan atau properti yang tidak dapat dipastikan lokasinya. Ya misalnya ngomong, Pak, saya punya rumah, tapi rumah saya di Lampung sana. Wah bagus lah Pak, luas bangunannya sekian, bangunannya lantainya 2 loh, luas tanahnya sekian. Saya lagi kepepet duit nih, saya jual 100 juta aja. Ini harga aslinya bisa sampai 400 juta ini. Tapi kita nggak tahu lokasinya di mana, nggak ngelihat barangnya, nggak boleh, nggak bisa. Ini ada unsur goror gitu, ya.
gimana? Tanya jawab. Ini masih panjang nih Pak, gitu. Dikit lagi ya. Nah, kemudian ini masalahnya penjelasan Imam Nawawi penting ini. Susah saya juga nyarinya kemarin. Nah, bai'ul ma'dum. Bai'ul ma'dum itu bagaimana? Menjual barang yang belum ada. Eksistensinya nggak ada, non eksisten gitu ya. Ya. Kalau dulu di era klasik contohnya tuh menjual hasil panen sebelum muncul. Entah itu buah ya, seperti kurmanya belum matang sudah dijual. Kalau di kita ini kan ada juga gitu ya. Di tempat saya dulu tuh rambutan belum matang udah dijual. Tapi mungkin di Tangerang Selatan udah nggak ada itu. Nah, tapi di Tangerang Selatan nggak tahu ini apakah di hadapan saya ini para sahamer ya, yang tiap hari ngelihat aplikasi ya, aplikasi saham naik nggak. Ini kan termasuk kategori ini adalah menjual saham perusahaan fiktif, bodong lah istilahnya ya. Terus juga pre-order tapi tanpa jaminan produksi gitu. Ini juga bai'ul ma'dum. Ini silakan beli nih insyaallah. Nah, ini kan sering terjadi gitu, pre-order. Penulis misalnya, ini saya yang ditampaki sama dia koper doang sama daftar isi gitu. Ini daftar isinya, barangnya belum eksis di pasaran, belum dikenal. Begitu kita beli, harganya udah kita beli bukunya 100.000, ternyata halamannya cuma 40 halaman Pak, begitu. Nah, daftar isinya sesuai, tapi setiap kali pembahasan hanya satu halaman. Kecewa banget kita. Nah, inilah yang begini-gini nih bai'ul ma'dum ini, hati-hati gitu ya. Ada bai'ul majhul, menjual barang yang tidak diketahui sifat atau jumlahnya ya. Jadi deskripsinya nggak jelas, kuantitinya juga nggak jelas. Kalau di era klasik dulu seperti menjual barang dari gudang. Jadi dia bilang pokoknya ini saya jual nih barang dari tempat dia numpuk barangnya. Kita nggak tahu kualitasnya dan kuantitasnya. Misalnya di situ kurma, pokoknya ini saya import dari Saudi, wah 1 kontainer. Ya kan kita nggak tahu kontainernya ke kontainer yang gimana begitu. Wah, di dalam ditunjukin dari depan aja, ya nggak bisa lah. Jadi harus kita lihat dulu kualitasnya, barangnya apa, kurma apa, kita cek. Lalu kemudian kuantitasnya berapa banyak dia, kurma sukarinya berapa ton misalnya, atau berapa kilo, kurma tunisnya berapa kilo gitu. Kalau nggak majhul. Andai pun Bapak ridho, karena ada unsur majhulnya jadi haram, maksudnya begitu. Enggak Ustaz, saya ridho, saya percaya sama teman saya ini, seumur-umur belum pernah nipu. Iya, seumur-umur dia belum pernah nipu dan tidak akan nipu, tapi ada unsur majhulnya jadi haram. Agar tidak terjadi jual beli haram, hilangkan unsur majhulnya, ketidakjelasan itu, dengan dipastikan kualitas dan kuantitasnya. Kurmanya apa aja, sukari misalnya, grade-nya grade apa, contohnya, sampel lah paling enggak. Lalu kemudian kuantitasnya berapa kilo gitu. Nah, ini juga di era kontemporer juga banyak nih, seperti mystery box, berbayar tanpa menjelaskan isi atau nilainya, atau paket investasi tanpa informasi produk begitu. Pokoknya diajak investasi aja, kan kita sering tuh ada nih, ayo investasi orang kampung biasanya tuh. Karena dulu saya jadi penyuluh transaksi itu ya, dari desa ke desa, dari ke kecamatan, masyarakat kampung tanda kutip itu paling mudah untuk dirayu ikut investasi bodong. Kan sering kejadian tuh ya, udah terkumpul sekian miliar, hilang orangnya gitu. Saya bilang begini karena daerah kita yang paling rentan tuh Parung ke sana itu, aduh, transaksi mikronya berbahaya sekali gitu. Kemudian juga contoh yang dicontohkan Imam Nawawi, bai' ma la yaqdir ala taslimihi, menjual sesuatu yang tidak bisa diserahkan. Kalau di era kita ini kan sering pada main merpati kan, dia tunjuk tuh punya saya, punya saya, udah saya jual aja 15.000 lah begitu ya, tapi barangnya masih terbang, nggak bisa kan gitu ya. Kalau di era klasik itu dicontohkan misalnya menjual ikan di sungai tanpa menangkapnya. Kalau di era kontemporer
jual domain website atau aset digital yang belum dialihkan haknya. Dia bilang, saya ini buat website ini, saya domainnya dari sebelah sono nih, begini, udah nih website buat kamu. Padahal belum ya kita kan nggak bisa sekedar begitu aja transaksi, kita harus tahu domainnya di mana dia beli, ya kan, dan segala macam. Oke, seperti itu hadirin yang dimuliakan Allah. Ini masih sebetulnya ternyata banyak juga ya. Nih ada masih banyak, mungkin nanti kita tambahin lagi. Kesimpulannya, hadirin yang dimuliakan Allah, jual beli ini kelihatan simpel, tapi ternyata jual beli ini adalah satu, kalau dikaitkan dengan ilmu tentang jual beli, ternyata fardu ain, bukan fardu kifayah jual beli, karena tidak seorang pun di antara kita pasti melakukan transaksi jual beli, maka dianggap harus sudah tahu. Itu yang pertama. Kedua, kalau kita lihat dalam kitab-kitab akhlak, kitab-kitab yang disebut dengan kitab-kitab tahzibun nufus, tazkiyatun nufus atau tasawuf, hal yang paling harus kita perhatikan di sini nih, karena ini terkait dengan apa yang masuk ke dalam tubuh kita. Haram, nanti ada nanti kita kaji setelah ini, tapi enggak di sini PPT-nya, itu adalah barang-barang apa saja yang diharamkan dijual beli, kan begitu. Tapi ketahuilah hadirin yang dimuliakan Allah, bukan itu yang paling fundamental. Yang paling fundamental itu sebab haramnya sesuatu itu adalah akibat dari transaksi atau proses serah terimanya tidak sesuai dengan syariat. Di antaranya tadi ada unsur jahalah, ternyata barangnya ma'dum begitu. Itu. Nah, ini jadi poin ketiga. Ternyata kalau kita buat angka statistik, dosa yang paling banyak bukan dosa pada ibadah, dosa pada muamalah begitu. Karena kita kan jalan terus muamalah kita tanpa kita ketahui, ternyata item-itemnya tuh dosa, labrak aja begitu. Makanya dahulu para ahli tasawuf lah begitu ya, atau seperti Imam Ibnu Qayyim dalam Majarijus Salikinnya itu mengkhawatirkan ketidaksolehan seseorang itu gak akibat muamalahnya gitu, karena dipenuhi dengan dosa itu kan, itu digambarkan oleh Imam Ibnu Qayyim itu seperti setetes tinta hitam, tapi kalau tinta hitamnya banyak akan mengotori hati, bahkan menyebabkan hati itu hitam pekat gitu ya. Ada orang misalnya ngomong, ini terjadi juga di saya. Kemarin saya ditelepon oleh teman saya, pengusaha, merasa kok sholatnya itu nggak nikmat, atau ngerasa kok zikirnya nggak nikmat, merasa kok nggak bisa bangun malam. Padahal tanda kutip ya, ada sebagian orang bolak-balik dibangunkan oleh Allah, karena sebelum tidur dia udah zikir, bermohon kepada Allah, baca ayat kursi, dijadikan tawasul dengan ayat kursi, ya Allah bangunkan aku tengah malam. Dibangunkan oleh Allah jam 3, terus bangun, capek tidur sebentar, dibangunkan lagi sama Allah. Pernah nggak ngerasakan gitu jamaah? Gitu. Tapi ada orang tidur jam 8 malam, jam 9 malam, nggak Allah bangunkan. Doa pun nggak Allah kabulkan doanya. Doa, ya Allah bangunkan saya, nggak dikabulkan oleh Allah, karena dia tidak sadar bahwa yang masuk ke dalam mulutnya, ke dalam perutnya harta haram. Ingat ya hadis Rasulullah SAW ketika Rasulullah menceritakan ada orang kondisinya tragis banget, as akhbara kata Nabi, rambutnya itu acak-acakan, badannya berdebu, maksudnya pakaiannya, udah minta kepada Allah, ya muddur yadaihi ila sama, diangkat tangannya setinggi-tingginya ke langit, ya Allah ya Allah ya Allah, tapi doanya nggak dikabulkan. Ternyata yang masuk ke mulut dan perutnya adalah haram, wa mat'amuhu haram kata Nabi. Maka dari sini hadirin yang dimuliakan Allah, ini termasuk poin penting yang perlu kita kaji. Wallahu a'lam bishawab. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Wah. Bagaimana kita menjual jual beli perdagangan pagi hari ini, waktu sudah melewati waktu syuruk.
Rasanya kita cukup yang kajian pagi hari ini dan mengingat waktu. Alhamdulillah kita sampaikan terima kasih kepada jamaah, terima kasih kepada nanti sambung ini aja kali ya. Maksud. Gimana jemaah itu Pak Kori tanya jawab. Sayang, nama aku sering bertanya. Ini udah. Ya. Oke. Ini Ustaz malah yang dipakai situ baru semua kan gede yang dipakai dengan adanya online. Pertanyaannya. Iya. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan bahasanya maaf ini. Barangkali yang dimaksud tadi dengan dosa besar itu muamalah. Barangkali dosa yang paling banyak barangkali bukan berarti yang besar. Kalau yang besar itu meninggalkan ibadah. Bahkan kita ini meninggalkan ibadah sekali saja. Kalau dihitung itu 28 juta sekian. Nah itu. Oke. Ya, jadi dari pertanyaan nomor 2, memang kalau berbicara dosa paling besar syirik. Tidak ada dosa yang paling besar kecuali dosa syirik, yaitu az-zulmu 'alallah, kezaliman kepada Allah. Tapi setelah itu dosa selanjutnya adalah az-zulmu 'alal ibad, kezaliman kepada hamba. Makanya di dalam Al-Quran dosa syirik itu selalu diiringi dengan dosa kezaliman. Misalnya ketika Allah mengatakan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dalam ayat ini dan dalam berpuluh-puluh ayat Allah selalu mengiringkan ketika Allah mengatakan bahwa dosa paling besar adalah asyirku, syirik, tidak menunaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah dosa kezaliman, tidak menunaikan hak orang lain. Di antaranya dalam ayat ini adalah hak orang tua, wabil walidaini ihsana. Hak orang tua itu kan agar kita berbuat baik kepada keduanya. Jadi yang saya maksud sebagai dosa besar adalah dosa muamalat, zalim kepada orang. Tapi kalau disebut dosa paling besar, ya tentu zalim kepada Allah. Di antara dosa zalim kepada Allah itu adalah tidak mau tunduk kepada Allah, tapi bersamaan dengan itu justru minta kepada selain Allah. Nah, sekarang kita fokus kepada pertanyaan pertama, yaitu berarti kalau gitu marketplace kita atau transaksi online kita ini penuh dengan goror. Iya, begitu. Tapi bukan berarti haram secara total. Selama transaksi online ini bisa dihilangkan aspek gorornya atau aspek haramnya, boleh-boleh aja, karena aslinya jual beli itu halal selama tidak ada dalil yang mengharamkannya. Itu kan kaidahnya, al aslu fil muamalati al ibaha ma lam ya'ti ad dalil yuharrimuhu, begitu. Problemnya kita hidup hari ini agak fundamental banget ya. Kita hidup hari ini, satu, pandangan hidup masyarakat kita sudah tersekulerkan. Pandangan hidup masyarakat kita itu sudah terbaratkan, padahal barat dengan pengetahuan yang dia sebar, dengan teknologi yang dia tawarkan, itu tidak hanya sekedar cerita teknologi, tapi dia juga membawa cara pandangnya dan kebiasaannya. Kalau dia berasal dari masyarakat non Islam atau masyarakat kafir, ya dia akan bawa cara pandang itu, tradisi itu, budaya itu ke dalam perangkat-perangkatnya yang dia tawarkan ke masyarakat kita. Pendidikan misalnya, kalau masyarakat barat hari ini adalah ateisme, maka transfer pengetahuan yang sampai kepada kita, cerita tentang sains, ia akan berbau-bau ateisme, begitu, bahwa bumi itu tidak diciptakan oleh Allah tetapi terjadi melalui proses sendiri yang kita sebut dengan Big Bang misalnya, kalau yang mereka tawarkan atau Hawkins tawarkan, kan fisikawan yang terkenal itu Hawkins ya. Nah begitu juga teknologi dalam hal ini, misalnya transaksi online, dia kan nggak ngerti syariat dan dia nggak mau tahu syariat kan. Emang dia akan peduli dengan syariat kita? Enggak lah. Dia akan ciptakan aplikasi, dia akan ciptakan pasar transaksi yang itu mewakili cara pandang dia. Mana ada ceritanya dalam cara pandang dia itu harus nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak ada itu gitu loh. Gitu ya. Oke, mungkin ini ya, nanti kita lanjutkan obrolan kita selanjutnya di
dengan ramah tamah. Ini saja saya akhiri dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Siapa yang nutup? Ustadz atau ana yang nutup?